Ini kenapa dusnya K40 Pro lebih panas dibandingkan K40 biasa? Bodo amat, Mas. Halo Gadgeters, hari ini kita mau bahas Redmi K40 Pro dan yang K40 biasa. Yang Pro Plus mana ya? Yang Pro Plus belum keluar, coming soon. Men, lu pakai handphone Xiaomi sejak kapan, men? Intinya gini, dari gue lahir tuh gue udah beli Mi. Ya. Males lah, bubar lah udah. Kita ngomongin lah. Serius. Dari yang pertama tuh Mi Phone. Ya terus ya udah. Sekarang giliran kita mau bahas dua handphone ini, kita lihat aja experience-nya seperti apa. Lalu gue masih berharap Redmi ngeluarin Redmi K2 Gadgets. Kita mulai dulu dari boxnya. Redmi K40 Pro nih boxnya yang warna hitam dengan branding K40 Pro berwarna silver. Sedangkan Redmi K40 biasa boxnya berwarna putih dengan branding K40 berwarna gold. Kedua unit kami ini belinya dari Apple Tree, linknya ada di bawah. Untuk yang Redmi K40 Pro varian 8256GB, sedangkan Redmi K40 varian 8128GB. Cukup segitu aja soal boxnya ya. Kesamaan antara kedua HP ini sangat banyak, mulai dari desain, dimensi, dan berat. To the point aja, kami lebih suka sama desain K40 series ketimbang Mi 11. Terutama soal modul kamera yang terlihat lebih elegan dan enggak kayak mainan. Sekilas mirip kayak kaset jadul. By the way, satu-satunya yang menjadi pembeda kedua HP ini di bagian belakang cuman embel-embel spesifikasi kamera di modul kamera. 64 megapiksel untuk yang Pro dan 48 megapiksel untuk yang non-Pro. Kalau kalian mau beli yang varian Pro, saran kami ambil yang warna Damascus Steel. Soalnya lebih berkarakter dengan guratan-guratan yang khas di sebelah sini. FYI, Damascus Steel itu adalah pisau atau pedang yang paling tajam sedunia. Soal berat dan dimensi, sebenarnya keduanya copy paste lah ya. Yang perlu dicatat tuh, bodi keduanya tuh tipis, cuma 7,8 mm, terus juga ringan, 196 gram. Terus juga walaupun keduanya udah menggunakan Gorilla Glass 5, tapi kok gue ngerasa feel di tangan tuh kurang premium ya. Terutama kalau dibandingin sama Poco F2 Pro dulu ya, tahun lalu, itu kan berasanya premium di tangan. Jadi sih kurang lah ya. Kalau kalian suka nonton video kami, terutama yang handphone aneh-aneh anti mainstream seperti ini yang belum keluar di Indonesia, jangan lupa bantu kami dengan ikutan subscribe K2 Gadgets. Tuh, klik yang di bawah situ. Subrek. Balik ke depan, Xiaomi mengambil keputusan yang tepat dengan menyematkan display yang sama untuk semua varian K40 series termasuk K40 Pro Plus. Speknya tuh tinggi banget untuk ukuran flagship. Panel Super AMOLED E4 buatan Samsung berukuran 6,7 inch dengan resolusi 1080p, refresh rate 120Hz, dan touch sampling rate 360Hz. In real life, emang touch dan swipe-nya responsif. Cocok buat kalian yang doyan main game FPS. Lanjut, maksimum brightness-nya pun bisa mencapai 1300 nits. Udah kayak flagship high-end aja. Hal lain yang bisa kita notice, hole punch-nya itu kecil dan halus banget. Namun bezelnya emang masih sedikit tebal, khususnya di bagian dagu. Satu area yang sepertinya menjadi bahan berhemat yang dilakukan Xiaomi pada bagian display adalah dengan meniadakan in-display fingerprint sensor. Tapi ya, jujur aja kami nggak komplain sama sekali karena sensor fingerprint yang nyatu sama power button-nya itu akurat dan cepat. Oke, sekarang kita masuk ke urusan performa. Walaupun keduanya menggunakan sistem cooling yang sama, tapi tetap jelas-jelas ada bedanya nih. K40 Pro menggunakan Snapdragon 888 dan K40 menggunakan Snapdragon 870. Kami sudah sempat melakukan beberapa tes. Yang pertama, AnTuTu test. Use info saat idling, suhu K40 30 derajat Celcius dan K40 Pro 32 derajat Celcius. By the way, dulu. Ini semua kita lakukan di suhu ruangan 24 derajat. Oke. As expected,
best score Redmi K40 Pro lebih baik ketimbang Redmi K40. 720.000 versus 634.000-an. Tapi yang perlu jadi catatan setelah menjalankan Antutu sebanyak 3 kali berturut-turut, turunan skor keduanya cukup minimal. Good lah ya jadinya ya. Suhu internalnya di kedua handphone ini nyampe 48 derajat Celcius pada run ketiga. Next, kami coba menjalankan wildlife stress test. Nggak mengejutkan, K40 Pro crash, tepatnya di run ke-12, sementara K40 dengan Snapdragon 870-nya bisa menyelesaikan benchmark sampai run ke-20 dengan stabilitas di 99,2% dan suhu tertinggi di 47 derajat Celcius. Di loop awal suhunya untuk K40 Pro di 33 derajat Celcius dan K40 di 34 derajat Celcius. Sedangkan suhu pas ngetes itu maksimalnya kira-kira yang K40 biasa tuh 47 derajat, yang K40 Pro bisa sampai 49 hampir 50 derajat Celcius. Tes terakhir apalagi kalau bukan Genshin. Setelah idling kurang lebih 30 menit, suhu K40 Pro itu sampai 50,5 derajat Celcius. Sedangkan K40 biasa mencapai 49 derajat Celcius. Bedanya tuh nggak nyampe 2 derajat Celcius. Saat kami coba exploring, memang Redmi K40 Pro berasa lebih smooth lah ya FPS-nya. Ada satu orang sih, teman gue yang kebetulan dia juga subscriber K2 Gadgets, dan dia nanya, "Lo berdua kenapa sih sama Snapdragon 888?" Sentimen banget ya? Sentimen. It's not that kita benci Snapdragon 88, enggak. Tapi kita baru saja selesai dari tahun 2020 di mana Snapdragon 865 itu telah menjadi gold standard kami berdua untuk chipset dari Qualcomm. Ya wajar kalau kami berharap Snapdragon 888 yang merupakan penerus dari Snapdragon 865 ya minimal harus sama. Mungkin pada lupa kali nih. Di tanganku sekarang ada handphone dengan Snapdragon 865 biasa ya, bukan yang plus, Find X2 Pro. Ini adalah handphone flagship dengan cooling system yang proper, tapi bukan cooling system handphone gaming, ya kan? Kalian inget gak sih wildlife stress test di sini berapa? 99,4% stability-nya. Dia nggak mencoba untuk menjadi lebih tinggi skor base loop score itu tinggi-tinggian, enggak. Dia standar aja di 3800, tapi lowest loop score-nya 3700, 3800. Suhunya nih ya. Suhunya selama 20 menit dia running full 3D. Suhunya itu cuma sampai 41 derajat. Lagi nih, Xperia 5 Mark II, stability 79%, suhu tertinggi 45 derajat. Ingat, ini handphone ukuran kecil yang biasanya penyebaran panasnya kan lebih jelek. Terakhir, ROG Phone 3, stability 99% dan suhu tertingginya cuma 38 derajat. Gokil. Karena ya emang dari semua yang kita coba, performanya itu benar-benar dahsyat dan stabil. Dan rata hampir di semua HP 865 itu bagus semua. Iya. Jadi intinya kalau ada yang bilang Snapdragon 888 itu fine-fine aja, menurut kami ya mungkin mereka itu nggak pernah nyobain hebatnya, stabilnya Snapdragon 865 di berbagai smartphone. Simple. Masih berhubungan sama Snapdragon 888, kami melihat kebanyakan YouTuber mainstream jarang banget lah ya yang membahas isu mengenai Snapdragon 888 ini. Sama halnya dengan SoC Apple yang selalu diklaim powerful, bisa melahap semua heavy task dengan mudah. Pada kenyataannya tidak seperti itu juga. Komplainan soal throttling kayak begini justru hanya kalian bisa temukan di forum-forum, beberapa web yang memang membahas spesialisasinya mereka adalah membahas performa secara detail, dan beberapa YouTuber skala kecil lah ya. Di sisi lain ya, mungkin ada peran dari suhu untuk reviewer yang melakukan tes di negara yang suhunya lebih rendah dibanding kita di Asia, yang musim dingin contohnya. Terus kalau ada yang nanya kenapa cuma ngomongin benchmark dan Genshin, kenapa nggak ngomongin keseharian gitu? Kalian tahu kan untuk keseharian tuh 855 aja udah bagus banget. Chipset sekarang kan overkill untuk semua kegunaan sehari-hari. Bahkan buat mayoritas game pun. Ya untuk ngetes jelas harus di-push dong, kalau nggak gimana kelihatan bedanya?
Genshin Impact itu kan kayak game Crysis zaman dulu tuh, yang ketika ada Vega baru pasti ditanya bisa jalanin Crysis nggak? Karena itu adalah yang paling bisa memperlihatkan kemampuan maksimal dan stabilitas performa dari hardware. Anyway, oke, itu sedikit rant dari kita lanjut. Software standar lah ya, nggak perlu ada yang dijabarin gimana-gimana. MIUI 12 dengan basic Android 11. Untuk urusan fitur basic, ada beberapa hal yang berbeda di antara kedua handphone ini. Beberapa yang essential, seperti speed memory dan standar Wi-Fi yang lebih tinggi di Redmi K40 Pro dan ketersediaan 5G dual SIM. Lagi-lagi, untuk varian yang lebih tinggi aja. Satu hal yang lucu atau justru terbalik, malah di varian Redmi K40 ada varian RAM 12GB. K40 Pro nggak ada. Terus untuk urusan speaker, keduanya udah stereo dengan kualitas yang oke. Kapasitas baterainya keduanya sama 4520 mAh, begitu juga dengan spesifikasi charger bawaan keduanya yang berkapasitas 33 watt. Diklaim bisa ngecas sampai penuh dalam waktu sekitar 50 menit. Kita lanjut soal kamera nih, baik di Redmi K40 dan K40 Pro memiliki total 4 kamera. Di belakang ada 3 dan 1 di depan. Nah, yang menjadi perbedaannya hanya spesifikasi lensa utamanya. Sesuai kastanya, kemampuan merekam video lebih canggih di Redmi K40 Pro karena bisa ngerekam up to 4K 60fps dan 8K untuk kamera belakang. Sedangkan Redmi K40 maksimal 4K 30fps. Video 8K Redmi K40 Pro memang terlihat sharp tapi sayangnya nggak stabil. Tapi untuk resolusi 4K maksimal, kedua handphone sama-sama stabil dengan sedikit edge untuk Redmi K40 Pro. Rest of the footage masih mirip-mirip. Lagi ngetes kamera depan video. Kalau yang non Pro tuh bisa 1080p 30fps. Sementara kalau yang Pro bisa sampai 60fps. Tapi ya sama-sama cuma 1080p. Belum bisa 4K. Kalau kita lihat sih stabilisasinya lumayan oke nih, lumayan bagus kamera depannya. Urusan foto, selain kamera utama udah jelas hasilnya tidak ada perbedaan yang berarti. Selfie, makro, dan ultrawide. Surprisingly, walaupun cuma 8 megapiksel, foto ultrawide-nya masih cukup tajam. Untuk hasil foto dari lensa utama sendiri, kami secara personal somehow lebih prefer hasil dari Redmi K40 Non Pro yang seringkali bisa lebih detail dan dynamic range-nya lebih balance ketimbang K40 Pro. Hal yang sama berlaku juga ketika kita menjepret foto di malam hari dengan night mode. Oke, jadi itu adalah Redmi K40 Pro dan K40 biasa. All in all, kami berdua excited lah ya. Karena handphone ini punya potensi, katanya sih bakalan keluar resmi Indonesia. Lucunya nih ya. Lo tau gak bahwa handphone ini kan di China namanya K40 dan K40 Pro Plus dan K40 Pro. Nanti katanya secara global akan dibuat jadi Poco F3 series ya. Terus gue baru baca lagi tadi, ternyata di India itu bakalan keluar dengan Mi 11X. Kenapa namanya seenak tidak gitu ya? itu kayaknya memang udah dibebaskan setiap negara untuk mau ngasih ini. Yang penting gue kasih head office bilang nih gue ada barang, yang penting laku, lo terserah lo mau namain apa juga itu laku. As always, kalau mau discuss drop komen di bawah dan tunggu rancun-rancun kami berikutnya. Bye guys, bye bye.